Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Saudara Tarigan dari kelas IT 4504 dengan NIM 13032101883. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang virtual machine, yaitu konsep virtual machine. Yang pertama ada quotes dari IBM, yaitu a virtual machine is a virtual representation or emulation of a physical computer. They are often referred to as a guest while the physical machine they run on is referred to the host. Jadi virtual machine itu representasi virtual atau emulasi dari komputer yang secara fisikal. Mereka itu sering disebut sebagai guest tamu, sedangkan yang ininya physical machine-nya sendiri, mesin secara fisiknya itu dianggap sebagai host atau tuan rumahnya. Nah, virtual machine ini berfungsi untuk memperluas atau mengganti antarmuka UI yang ada untuk meniru perilaku sistem lain. Diperkenalkan pada tahun 70-an, virtual machine digunakan menjalankan perangkat lunak lawas pada perangkat keras mainframe yang lebih baru. Jadi, dia tuh buat software-software yang lama di mainframe yang lebih baru. Contohnya kayak sekarang kita mainframe-nya Windows dengan Windows 10, kita bisa pakai dengan virtual machine, kita bisa mengakses OS Windows yang lebih lama. Mungkin itu Windows 98, Windows Vista, atau Windows 7. Pada tingkat dasar, VM menggunakan perangkat lunak yang disebut hypervisor atau virtual machine monitor. Hypervisor bertindak sebagai lapisan abstraksi antara sistem operasi dan perangkat keras fisik komputer. Nah, selanjutnya ada hypervisor pada virtual machine. Hypervisor itu terdiri dari dua tipe, yaitu yang tipe 1 bare metal. Hypervisor tipe ini berjalan langsung pada perangkat keras fisik dan mengelola VM secara langsung. Contoh hypervisor tipe 1 yang termasuk adalah VMware EXXI, Microsoft Hyper-V, dan KVM. Dan yang hypervisor tipe 2 yaitu hosted. Hypervisor tipe ini berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada dan mengelola VM sebagai aplikasi. Contoh hypervisor tipe 2 yaitu ada VMware Workstation, ada Oracle VirtualBox yang bisa dipakai sebagai praktikum, dan Microsoft Virtual PC. Selanjutnya ada komponen virtual machine. Tiga komponen utama VM adalah virtual CPU-nya atau vCPU. Ini adalah vCPU virtual yang diberikan kepada VM. Hypervisor membagikan sumber daya CPU fisik antara vCPU pada setiap VM. Selanjutnya ada VRAM, yaitu virtual memory. Ya, RAM-nya itu random access memory. Ini adalah memori virtual yang diberikan kepada VM. Hypervisor mengalokasikan dan mengelola memori fisik untuk memenuhi kebutuhan masing-masing VM. Dan yang terakhir ada VDisk, yaitu virtual disk. Virtual disk ini digunakan oleh VM untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data. VDisk dapat berupa file yang disimpan di perangkat penyimpanan fisik atau bisa menggunakan teknologi penyimpanan yang lebih kompleks, seperti SAN atau NAS. Selanjutnya ada tipe virtualisasi. Tipe virtualisasi itu ada tiga yang utamanya dan masih banyak yang lain, yaitu para virtualisasi, ada virtualisasi memori, dan virtualisasi CPU. Teknik virtualisasi ini, sistem operasi tamu adalah mesin virtualnya yang dimodifikasi untuk berinteraksi langsung dengan hypervisor, menghasilkan kinerja yang lebih baik, efisiensi sumber daya yang tinggi, dan dukungan dari sistem operasi non-x86. Contohnya itu platformnya ada Xen sama KVM. Ada selanjutnya virtualisasi memori, teknik di mana sumber daya memori fisik dibagi antara mesin virtual. Setiap mesin virtual ini percaya bahwa ia memiliki akses eksklusif ke memori, meskipun sebenarnya memori tersebut dapat dibagi dengan mesin virtual lainnya, meningkatkan penggunaan memori dan memungkinkan migrasi mesin virtual antara server fisik. Yang terakhir ada virtualisasi CPU, memungkinkan beberapa mesin virtual untuk berbagi satu CPU fisik. Hypervisor mengalokasikan dan mengatur waktu pemrosesan CPU untuk setiap mesin virtual, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Ini meningkatkan kinerja dan meminimalkan konflik sumber daya dalam lingkungan virtualisasi. Tipe platform virtualisasi. Nah, yang pertama ada VMware. VMware adalah salah satu penyedia utama solusi virtualisasi. Dan platform VMware ini menggunakan hypervisor untuk memisahkan dan mengelola VM di atas host fisik. Hypervisor mengalokasikan sumber daya fisik seperti CPU, memori, dan penyimpanan kepada VM. Selanjutnya ada Microsoft Hyper-V. Hyper-V ini platform bawaan dari operasi Windows. Terus Hyper-V ini menggunakan hypervisor untuk mengisolasi dan mengelola VM. Selanjutnya hypervisor memetakan sumber daya fisik kepada VM memungkinkan mereka untuk berjalan secara terpisah.
Pengguna dapat mengelola VM melalui yang terbuka manajemen Hyper-V. Oke, selanjutnya ada Zen. Zen adalah hypervisor open source yang mendukung virtualisasi penuh dan para virtualisasi. Hypervisor Zen ini berjalan di atas host fisik dan membagi sumber daya fisik kepada VM. VM berjalan secara terisolasi dengan hypervisor mengelola akses mereka ke sumber daya fisik dan mengalokasikan waktu pemrosesan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.